Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Nanda Sanjani, guru di SMK Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa A611221180 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok, metode diskusi kelompok dengan tema meningkatkan konsentrasi belajar. Berikut video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah sehat. Gak ada yang sakit kan? Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, yaitu bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, Bapak harap salah satu dari Ananda ada yang memberi doa. Ya. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita sudah berdoa, maka akan kita mulai kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Baik, Ananda, dalam kegiatan ini, bimbingan kelompok ini bertujuan agar Ananda dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Adapun tujuan khususnya yaitu Ananda dapat menganalisis tentang pentingnya konsentrasi belajar. Yang kedua, Ananda dapat melakukan bentuk-bentuk strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Lalu yang ketiga, Ananda dapat memilih cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Lalu yang keempat, terakhir, Ananda dapat merencanakan strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi dari tujuan khusus ini ada satu tujuan umum, yaitu Ananda dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Jadi di sini Bapak sebagai TK atau pemimpin kelompok dan Ananda sebagai AK, anggota kelompok. Jadi Bapak di sini sebagai PK. Jadi adapun tugas dan tanggung jawab PK yaitu dalam bimbingan kelompok ini ada mengarahkan supaya bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi Bapak di sini hanya mengarahkan, nanti kita diskusi, Ananda diskusi, dan Ananda bisa merefleksi dan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi di bimbingan kelompok ini ada itu 3 asas. Memang di bimbingan konseling itu banyak asas, tapi di bimbingan kelompok ini kita ambil 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi di sini diharapkan Ananda dapat menyimpan kerahasiaan, karena nanti di sini setiap anggota akan menceritakan baik itu pengalaman ataupun di kehidupan pribadi. Jadi apapun yang dituangkan di kegiatan kita di bimbingan kelompok ini, Ananda tidak diperbolehkan menceritakan terhadap orang lain. Jadi Ananda hanya dapat menceritakan di kelompok ini saja. Paham? Lalu yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi Ananda datang kemari mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atas dasar kesukarelaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi
Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu keterbukaan. Jadi apapun permasalahan Ananda, ya Bapak harap dibuka atau terbuka saja, jangan ada yang ditutupi, agar bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar. Karena kita sudah memegang teguh, yaitu asas kerahasiaan. Sudah paham? Jadi kalau sudah paham, kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan selama 2 jam. Jadi Bapak harap Anda dapat mempersiapkan diri. Baik, untuk supaya kegiatan kita bimbingan kelompok kita lancar dan semangat, maka Bapak akan membuat ice breaking dan kalian persiapkan, yaitu ice breakingnya ganjil genap. Coba semuanya berdiri. Berdiri posisi salaman, seperti salaman, sama depannya. Oke. Tapi jangan kena. Jangan kena. Nah, jadi yang sebelah kiri Bapak itu ganjil, sebelah kanan genap. Jadi kalau Bapak menyebutkan angka genap, misalnya angka 2, berarti yang genap yang memegang tangan kawannya, yang ganjil menghindar, yang ganjil. Jelas? Tapi sebaliknya, kalau Bapak bilang angka yang ganjil, angka 1, berarti yang angka ganjil memegang tangan kawannya genap, yang genap menghindar. Udah? Konsentrasi. Bapak sebut angka 5. Ya. Kena. Siapa yang kena tadi? Jangan. Ini kan dua-dua kok menghindar. Ada satu nangkap, satu menghindar. Ganjil sebelah kiri, genap sebelah kanan. Angka 10. Oke, lanjut. Angka 58. Yang genap, yang tarik, yang ini. Bagus. Ayo. Angka 7. Iya. Ayo. Agak lebih tinggi lagi. Angka 120. Ini kok ada kesalahan. 120 itu genap. Terus angka 151. Berarti yang genap agak lebih konsentrasi ini. Angka 130. Oke. Ini yang terakhir, angka 99. Iya. 99 ganjil. Kenapa ganjil? Kalau semua narik. Oke, udah. Tepuk tangan kita semua. Baik, Nanda, tadi doa sudah, SPP pembukaan sudah, nolen sudah, dan SPP sudah, dan kita sudah semangat. Jadi ini kita masuk dalam kegiatan inti bimbingan kelompok. Jadi Bapak mau tanya sama kalian dulu. Ini suatu pertanyaan bisa dijawab nanti. Doni dan Riri, satu lagi si Tana. Jadi Riri ini ngajak main game si Doni, ya, ngajak main game. Sedangkan si Rara tadi sedang belajar. Jadi di sebelahnya Tony sama siapa tadi? Riri. Satu lagi Rara sedang belajar. Riri dan Tony main game di sebelahnya. Jadi apakah si Rara yang sedang belajar
bisa konsentrasi karena melihat dua temannya bermain game? Coba Bapak mau, siapa yang bisa jawab? Dan apa penyebabnya si Rara tidak konsentrasi dalam belajar? Saya Pak. Ini di sini. Iya, situ ya. Baik, dikarenakan si Doni dan Riri sedang bermain game di sebelah Rara, maka Rara kemungkinan besar terganggu belajarnya karena suara atau gambar yang ditampilkan oleh game dari Riri dan Doni tadi mengganggu konsentrasi si Rara. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Sama sebenarnya. Jadi tidak konsentrasi karena melihat Riri dan Doni bermain game. Dengan mendengar suaranya maka si Rara tidak konsentrasi dalam belajar. Jadi si Rara terganggu karena suara game. Itu. Jadi di sini akan Bapak tampilkan slide PowerPoint yang menjelaskan tentang konsentrasi belajar. Jadi coba nanti Anda perhatikan. Baik Ananda, ini Bapak tampilkan video PowerPoint tentang konsentrasi belajar. Yaitu yang pertama ya pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian dan kesadaran yang dilakukan peserta didik untuk mempelajari dan memahami isi materi bahan pelajaran maupun proses pengajaran serta menghalau dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Jadi dia fokus belajar, jadi tidak ada memikirkan sesuatu hal yang lain selain belajar. Lalu menurut Dimyati dan Mujono 2009, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran, pemusatan perhatian bertujuan pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Jadi dia fokus dalam belajar dan bagaimana cara dia memperoleh materi atau manfaat dari belajar tersebut. Menurut Surya 2009, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan peserta didik pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi dia fokus belajar. Tadi kalau dia memang kalau bisa belajar jangan di samping televisi, atau tadi si Doni dan Rara tadi Riri sedang mau belajar, Doni Rara main game, lalu terganggu dengan suara game tersebut. Lalu masuk ya indikator atau ciri-ciri konsentrasi belajar. Yang pertama, konsentrasi perhatian, yaitu memperhatikan sumber informasi dengan seksama, baik guru ataupun buku. Fokus pandangan tertuju pada guru atau papan tulis dan memperhatikan hal yang lain, tidak memperhatikan hal yang lain. Jadi tidak menengok kanan kiri kawannya sedang ngapain, dia fokus untuk belajar. Lalu yang kedua, sambutan lisan, yaitu bertanya mencari informasi tambahan atau menguji pendapat hipotetiknya menjadi pembicara. Jadi dia selalu setelah fokus lalu dia bertanya yang tidak dipahami. Lalu memberikan pernyataan seperti menguatkan, menyetujui dan menentang atau membandingkan dengan alasan tanpa alasan. Jadi sebenarnya menguatkan. Jadi dia pasti orang fokus belajar, benar nggak seperti itu? Dirasa ingin tahunya tadi. Lalu yang keempat, menjawab jawaban hasil diskusi atau jawaban teman sesuai dengan masalah atau menyimpang dari masalah atau ragu-ragu. Jadi dia ada ragu, menjawab jawaban dari teman hasil dari diskusi. Lalu yang kelima, sambutan psikomotorik, yaitu dengan membuat catatan dan menulis informasi buat jawaban mengerjakan tugas. Jadi biasanya dalam belajar yang konsentrasi yang tidak dipahami pasti akan dilakukan catatan atau dicatat, akan dibahas entah di rumah pada saat belajar atau bersama teman. Lalu faktor yang mempengaruhi rendahnya konsentrasi belajar,
Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran, yaitu ada yang seperti kalian tidak minat dalam pelajaran matematika, sudah pasti pada saat belajar matematika konsentrasi kalian pasti buyar, ya kan? Seperti itu kan? Lalu timbul perasaan negatif seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Ini biasanya terjadi karena kalian mungkin dari rumah sedang ada masalah keluarga, atau setelah habis dimarahi oleh orang tua, itu emosional tadi terbawa di kelas dan konsentrasi belajar sudah pasti berkurang. Lalu suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, itu tadi Bapak bilang, kalian tidak bisa mungkin belajar di tempat seperti sebelah televisi ataupun sebelah tadi contoh si Rara, Doni, dan Riri sebelahnya bermain game. Nah, jadi konsentrasi belajar pun pasti terganggu. Lalu bersifat pasif dalam belajar. Jadi biasanya konsentrasi kurang tuh dia lebih banyak diam di dalam proses belajar, tidak aktif seperti itu. Karena dia bersifat pasif, biasa pun perilakunya impulsif. Kalau ditanya baru dijawab tidak. Lalu tidak memiliki kecakapan dalam cara belajar yang baik. Ya, dia tidak mempunyai cara bagaimana belajar dengan baik, atau tidak bisa mengatur waktu bagaimana belajar dengan baik, mengatur tempat juga seperti itu. Jadi seperti kalau kita belajar di rumah, posisi waktunya misal jam 10 kita sudah mengantuk, berarti kita belajar fokus jam 9, jam 10 tidur, seperti itu. Lalu gangguan kebugaran jasmani yaitu seperti ya kalau kalian belum sarapan atau sedang sakit, juga pasti kan keadaan lemah atau letih, lunglai, jadi konsentrasi belajar pun berkurang. Jadi dari hasil slide ini Bapak mau tanya sama kalian, apa dampaknya apabila kita tidak konsentrasi dalam belajar? Iya. Apa dampaknya apabila kita tidak konsentrasi dalam belajar? Baik, dampak dari tidak berkonsentrasinya kita dalam belajar ialah kita tidak akan mendapatkan ilmu atau tujuan dari pelajaran tersebut, yang mana kita hanya mendapatkan capek atau rasa lelah dan letih dalam belajar tersebut, Pak. Kalau dengan belajar tadi tidak konsentrasi, kita hanya mendapat capek itu tadi. Kita misal fokusnya itu seharusnya belajar jam 9, tapi kita belajar 10 sudah ngantuk. Apapun yang kita pelajari sudah tidak fokus dan akan tidak ada hasil yang kita dapat dalam proses belajar itu. Tidak ada bahan materi pelajaran yang sudah nyangkut ke otak karena mungkin sudah lelah atau sekedar itu. Jadi konsentrasi belajar itu harus dipusatkan pada saat kita keadaan kita, karakter kita, bagaimana kita bisa belajar dengan baik. Cara meningkatkan konsentrasi belajar yaitu tadi kenali karakter, pergunakan konsep reward, punishment dalam belajar, mengubah kebiasaan belajar. Tadi yang misal jam 10 udah ngantuk, jam 9 persiapan sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu tadi lampu tidak terang, beli yang terang, atau sebelah televisi ya agak lebih jauh dari televisi. Lalu Bapak akan menampilkan sebuah video. Semoga Anda dapat menonton video yang Bapak tayangkan mengenai konsentrasi belajar.
konsentrasi belajar. Lalu kita buat tugasnya berpasangan. Yang pertama untuk yang kelompok 1 yaitu pahami pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, indikator atau ciri konsentrasi belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab rendahnya konsentrasi belajar. Yang keempat, cara meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi ini kita bagi berpasangan. Hasil diskusi yang luar biasa. Untuk kelompok 1 tadi yang berpasangan dengan kelompok 1 tadi, yaitu coba jelaskan hasil diskusinya. Baik, hasil diskusi kita tadi tentang pengertian konsentrasi belajar. Baik, tentang pengertian konsentrasi belajar adalah memusatkan pikiran atau perhatian supaya mampu memahami materi dengan mengesampingkan hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran tersebut. Nanti dari konsentrasi belajar. Lalu yang kedua tadi, pasangan kedua yaitu indikator ciri konsentrasi belajar. Baik, Pak. Berdasarkan definisi teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah suatu pemusatan perhatian atau pikiran serta dapat memahami setiap materi pelajaran. Dari definisi tersebut mengandung indikator yaitu 1. Pemusatan pemikiran, 2. Perhatian dalam belajar, 3. Memahami materi. Luar biasa. Langsung yang ketiga tadi, faktor-faktor penyebab konsentrasi belajar. Faktor penyebabnya Pak, yang pertama rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran. Ya. Yang kedua, kebiasaan siswa tidak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, jadi pengertian sudah ada, indikator sudah ada, faktor. Jadi sekarang tadi pasangan yang keempat, cara meningkatkan konsentrasi belajar. Baik Pak, cara meningkatkan konsentrasi belajar adalah 1. Buatlah lingkungan belajar yang tenang. Pilihlah tempat yang sepi dan bebas gangguan, di mana Anda dapat fokus sepenuhnya pada belajar. 2. Buat jadwal yang teratur. Tetapkan jadwal belajar yang konsisten dan patuhi komitmen tersebut. 3. Batasi gangguan digital. Matikan pemberitahuan pada ponsel atau komputer Anda. Selama sesi belajar, media sosial, pesan teks, atau notifikasi email dapat mengganggu konsentrasi dan memecah perhatian Anda. Oke, terima kasih. Luar biasa, seluruhnya sudah memperoleh hasil diskusi yang mudah-mudahan hasil diskusi ini dapat dimanfaatkan tentang bagaimana pengetahuan kita tentang konsentrasi belajar. Jadi Bapak ingin bertanya lagi ya, manfaat dari cara kita meningkatkan konsentrasi belajar ini. Manfaatnya Bapak. Manfaat dari konsentrasi belajar adalah agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Dan agar dapat wawasan dan ilmu yang luas dan tidak dapat prakteknya saja. Oh, jadi kalau kita sudah fokus belajar, jadi ilmunya pun kita dapat, tidak capeknya juga. Jadi di situ memang sangat penting. Makanya belajar itu kita harus fokus dan konsentrasi agar hasil yang didapat dari belajar tadi kita dapat. Baik, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja pesan didik LKPD. Bapak ingin menuntut pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini, yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Ini diisi, nanti dikumpul lagi ke Bapak. Bagi sudah bisa dikumpul lembar LKPD-nya ke Bapak dan sudah selesai. Baik, di sini Bapak ingin mempersilakan setiap anggota kelompok untuk merefleksi diri manfaat dari materi kita pada hari ini, yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi Bapak harap setiap anggota kelompok bisa menyampaikan refleksi dirinya manfaat dari kegiatan kita. Oke, dimulai dari sebelah kanan Bapak. Baik, menurut saya setelah belajar kita pada hari ini, saya mendapat wawasan serta tahu bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam
lanjut belajar. Ayo lanjut, Nak. Menurut saya hasil dari pelajaran tadi meningkatkan kemampuan untuk memahami tentang konsentrasi belajar. Oke. Ayo. Menurut saya kita dapat mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Menurut saya hasil dari pembelajaran itu tadi, saya jadi lebih tahu apa saja yang membuat kita terhambat dalam konsentrasi belajar. Ya, menghambat ya. Oke, lanjut. Dari pembahasan tadi, saya mengetahui bagaimana apa akibat jika kita tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran. Oke. Menurut saya dalam pembelajaran kita tadi kita tahu menghambat lebih memahami tentang konsentrasi belajar. Lebih memahami tentang konsentrasi belajar. Oke, lanjut. Menurut saya tentang pelajaran tadi kita dapat menambahkan pengetahuan belajar yang baik dan nyaman. Meningkatkan, menambahkan bagaimana konsentrasi belajar yang nyaman. Oke, lanjut. Menurut saya lebih tahu dampak buruk jika tidak berkonsentrasi dalam belajar. Oke. Oke, terima kasih kepada Anandas sudah merefleksi diri dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak harap dimanapun konsentrasi belajar itu harus ditingkatkan. Yang pertama itu tadi cara meningkatkannya, kenali diri sendiri, lalu beri suatu hukuman atau nilai. Atau bagaimana kalau saya tidak konsentrasi dalam belajar, apa hukumannya? Kalian buat sendiri. Kalau saya konsentrasi belajar, hasilnya ini apa riwayatnya? Nah, lalu yang ketiga, Ananda harus dapat mengubah kebiasaan belajar. Bagaimana cara mengubah kebiasaan agar Ananda dapat konsentrasi dalam belajar? Lalu yang terakhir, yang keempat, Ananda dapat mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung. Tadi seperti tadi, kalau bisa lampu harus terang, jangan digelap-gelapkan saat belajar. Jauh dari suara bising atau televisi, cari tempat yang paling nyaman untuk Ananda belajar, supaya Ananda bisa fokus terhadap materi pembelajaran atau materi yang ada di dalam buku tersebut. Jelas? Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar evaluasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ananda dapat mengisinya, sesuaikan dengan keadaan atau sesuaikan dengan yang Ananda dapat dalam bimbingan pokok pada pagi hari ini. Ya, Ananda. Baik. Ini evaluasi hasil. Jadi di sini hasil yang didapat setelah Ananda mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang seperti pertanyaan pertama, Ananda dapat memainkan baik tujuan yang diharapkan dalam bimbingan kelompok mengenai konsentrasi belajar. Pilih checklist antara 1, 2, dan 3. Kalau angka 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, bisa Ananda kerjakan sekarang, lalu tanda tangani dan kumpul ke Bapak. Baik, Ananda sudah selesai mengisi evaluasi, kumpul lagi ke Bapak. Setelah kita isi lembar evaluasi hasil, berakhirlah sudah bimbingan kelompok pada pagi hari ini, dan Bapak harap Ananda dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang luas, serta tidak capeknya aja yang didapat. Oke? Jadi di sini apabila nanti masih ada permasalahan dari Ananda yang belum terselesaikan, nanti kita buat lagi bimbingan kelompok lanjutan, ataupun ada beberapa orang dari kalian bisa nanti Bapak
kita lakukan konseling individu. Jadi itu yang Bapak harapkan. Sebelumnya tadi kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa supaya kegiatan yang kita laksanakan tadi dapat bermanfaat dan berkah kita semua. Doa dipimpin oleh Ananda Haji. Oke. Ya, sebelum kita menyudahi acara pada hari ini, baiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan ditutupnya doa tadi maka bagian sudah. Bapak terima kasih atas kehadirannya Anda sekalian. Semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.